Setiap 6 menit, satu orang lansia kehilangan nyawa karena serangan mendadak yang tidak terduga. Bisa karena stroke, serangan jantung, atau tiba-tiba terjatuh tanpa sebab yang jelas. Semua ini sering bermula dari satu hal kecil yang sangat berbahaya, yaitu gumpalan darah. Mungkin Anda berpikir, itu hanya terjadi pada orang lain, bukan saya. Namun, kenyataannya, lebih dari 900.000 orang Amerika setiap tahun mengalami masalah gumpalan darah serius. Dan setelah usia 60 tahun, risiko ini melonjak lebih tinggi lagi. Apa yang lebih menakutkan, banyak orang tidak menyadari bahwa gumpalan darah bisa terbentuk diam-diam di kaki, paru-paru, atau otak. Dan ketika gumpalan itu pecah dan menyumbat aliran darah, akibatnya bisa fatal dalam hitungan detik. Namun, inilah kabar baiknya. Penelitian terbaru menemukan bahwa ada 8 buah tertentu yang mengandung senyawa kuat yang bisa membantu menghancurkan gumpalan darah secara alami sebelum sempat menyerang tubuh Anda. Ini bukan sekadar teori, melainkan temuan ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal kesehatan ternama. Buah-buahan ini bekerja seperti pengencer darah alami, tetapi tanpa efek samping berbahaya seperti risiko pendarahan internal yang sering menyertai obat-obatan kimia. Bahkan, beberapa buah terbukti menurunkan risiko pembekuan darah hingga 61% hanya dalam waktu 7 hari. Hari ini, saya akan mengajak Anda mengenal kedelapan buah ini mulai dari yang memiliki efek paling ringan hingga yang terbukti paling kuat dalam melawan pembekuan darah. Dan Anda tidak harus menjadi ahli gizi atau menghabiskan banyak uang. Semua buah ini bisa Anda temukan di pasar tradisional atau supermarket terdekat. Namun sebelum kita masuk ke daftar buahnya, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa pembekuan darah menjadi ancaman serius, khususnya bagi Anda yang berusia 60 tahun ke atas. Bagian dasar-dasar bahaya gumpalan darah. Gumpalan darah adalah massa darah yang berubah dari bentuk cair menjadi seperti gel atau setengah padat. Pada dasarnya, pembekuan darah adalah proses alami tubuh untuk menghentikan pendarahan saat Anda terluka. Jika Anda teriris pisau saat memotong sayur, tubuh akan segera membentuk gumpalan darah agar darah berhenti mengalir keluar. Namun, masalah muncul ketika gumpalan darah terbentuk di dalam pembuluh darah, padahal tidak ada luka. Inilah yang disebut trombosis. Gumpalan ini bisa tetap berada di tempatnya atau pecah dan bergerak melalui aliran darah. Jika gumpalan darah ini menyumbat pembuluh darah di otak, bisa terjadi stroke. Jika menyumbat arteri koroner di jantung, bisa menyebabkan serangan jantung. Jika berpindah ke paru-paru, Anda bisa mengalami emboli paru, kondisi yang bisa sangat mematikan. Pada orang berusia lanjut, risiko gumpalan darah meningkat karena beberapa faktor alami tubuh. Seiring bertambahnya usia, darah cenderung menjadi lebih kental. Pembuluh darah juga menjadi lebih kaku dan sempit karena penumpukan plak atau kalsium. Selain itu, gaya hidup kurang bergerak, duduk terlalu lama, atau memiliki riwayat penyakit tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes, membuat risiko gumpalan darah semakin tinggi. Ada beberapa komponen dalam darah yang sangat berperan dalam pembentukan gumpalan. Yang pertama adalah platelet, yaitu keeping darah kecil yang tugasnya menempel di area luka dan memulai proses pembekuan. Yang kedua adalah fibrin, sejenis protein lengket yang berfungsi seperti jaring untuk menjebak sel darah merah dan platelet agar membentuk sumbatan yang lebih kuat. Jika produksi fibrin terlalu banyak atau platelet menjadi terlalu mudah menempel, maka darah Anda akan menjadi terlalu kental. Inilah yang memicu pembentukan gumpalan darah meskipun tidak ada luka. Gejala awal gumpalan darah seringkali sangat samar. Misalnya, kaki terasa berat, bengkak, hangat, atau nyeri seperti kram. Atau tangan terasa dingin,
kesemutan, bahkan kebas. Pada sebagian orang, gumpalan darah tidak menunjukkan gejala sama sekali hingga tiba-tiba terjadi serangan fatal. Itulah mengapa sangat penting bagi Anda yang berusia 60 tahun ke atas untuk mengenali tanda-tanda dini dan berupaya mencegah pembekuan darah. Bukan hanya untuk menghindari stroke atau serangan jantung, tetapi juga demi kualitas hidup yang lebih baik dan lebih panjang. Kabar baiknya, Anda tidak selalu harus bergantung pada obat-obatan kimia. Alam sudah menyediakan berbagai buah yang mengandung senyawa kuat untuk membantu menggencarkan darah, menurunkan peradangan pembuluh darah, dan bahkan menghancurkan fibrin sebelum membentuk gumpalan berbahaya. Dalam video ini, kita akan membahas kedelapan buah tersebut secara mendetail, termasuk bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh, seberapa banyak yang perlu Anda konsumsi, dan kapan waktu terbaik untuk memakannya agar mendapatkan manfaat maksimal. Jadi tetaplah bersama saya sampai akhir, karena informasi ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda atau orang yang Anda cintai. Bagian 2. Kenapa buah bisa membantu? Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin buah-buahan sederhana yang kita lihat sehari-hari bisa melawan sesuatu yang mematikan seperti gumpalan darah? Jawabannya terletak pada kekuatan senyawa alami yang terkandung di dalam buah. Buah-buahan mengandung berbagai zat seperti polifenol, flavonoid, vitamin, mineral, dan enzim alami yang memiliki efek luar biasa terhadap kesehatan pembuluh darah dan aliran darah. Pertama, banyak buah kaya akan antioksidan yang mampu mengurangi peradangan di dalam dinding pembuluh darah. Peradangan inilah yang sering menjadi pemicu utama pembentukan plak atau penebalan dinding arteri. Ketika pembuluh darah mengalami peradangan, risiko terbentuknya gumpalan darah meningkat drastis. Kedua, beberapa buah mengandung senyawa yang menghambat agregasi platelet, yaitu kecenderungan keping darah saling menempel dan membentuk sumbatan. Senyawa seperti resveratrol dalam anggur atau hesperidin dalam jeruk telah terbukti dalam penelitian membantu membuat darah tetap encer dan mencegah gumpalan darah terbentuk. Ketiga, ada buah-buahan yang mengandung enzim alami seperti bromelain pada nanas atau papain pada pepaya yang memiliki kemampuan memecah protein fibrin. Fibrin adalah jaring lengket yang mengikat keping darah dan sel darah merah sehingga terbentuklah gumpalan padat. Dengan memecah fibrin, enzim-enzim alami membantu mencegah gumpalan darah berkembang menjadi lebih besar atau lebih keras. Perbedaan besar antara buah dan obat kimia terletak pada efek sampingnya. Obat pengencer darah sintetis memang efektif, tetapi sering menimbulkan risiko perdarahan internal yang berbahaya, terutama bagi lansia yang memiliki lambung sensitif atau riwayat luka lambung. Sedangkan buah-buahan bekerja lebih lembut, tanpa mengganggu sistem tubuh yang lain. Bukan berarti buah langsung bisa menggantikan obat. Namun, mengonsumsi buah-buahan tertentu secara rutin dapat mengurangi risiko pembekuan darah secara signifikan. Bahkan, bagi banyak orang, perubahan pola makan sederhana ini menjadi penyelamat hidup. Dan kabar baiknya, sebagian besar buah-buahan ini terjangkau dan mudah ditemukan di pasar terdekat. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk suplemen eksklusif. Sekarang, mari kita mulai mengenal satu persatu 8 buah hebat yang telah terbukti secara ilmiah membantu menghancurkan gumpalan darah. Kita mulai dari buah nomor 8, yaitu kiwi. Buah matulahpan, kiwi. Kiwi mungkin terlihat kecil, berbulu, dan sederhana. Namun di balik bentuknya yang mungil, kiwi adalah salah satu buah dengan kekuatan besar dalam melawan pembekuan darah, terutama bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun. Kiwi kaya akan vitamin C, vitamin K, kalium, serta polifenol unik yang mampu menurunkan kecenderungan keping darah saling menempel,
yang disebut agregasi platelet. Ketika platelet terlalu mudah menempel satu sama lain, risiko terbentuknya gumpalan darah meningkat. Kiwi membantu menghentikan proses ini sejak awal. Selain itu, kiwi mengandung senyawa bernama actinidin, yaitu enzim alami, yang mendukung pencernaan lebih baik dan membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks. Kombinasi ini sangat penting, karena pembuluh darah yang lentur menjaga aliran darah tetap lancar dan menurunkan risiko tekanan darah tinggi yang bisa memicu gumpalan darah. Dalam sebuah studi terkenal yang dilakukan oleh Universitas Oslo, peneliti memberikan kiwi sebanyak 2 hingga 3 buah per hari kepada sekelompok orang dewasa sehat selama 4 minggu. Hasilnya mengejutkan. Terdapat penurunan sebesar 15% dalam kekentalan keeping darah, dan aktivitas pembekuan darah turun hingga 18%. Efek ini hampir setara dengan mengonsumsi aspirin dosis rendah, tetapi tanpa risiko perdarahan internal yang sering menjadi kekhawatiran lansia. Bagi Anda yang sedang mengonsumsi obat tekanan darah atau kolesterol, kiwi bisa menjadi alternatif alami yang membantu meningkatkan sirkulasi darah secara perlahan dan lebih aman. Cara terbaik menikmati kiwi adalah memakannya mentah dan segar. Kulitnya sebenarnya bisa dimakan karena mengandung serat dan antioksidan lebih tinggi dibanding daging buahnya. Namun, beberapa orang memilih mengupasnya karena teksturnya yang berbulu. Anda bisa menambahkan kiwi ke dalam oatmeal, memblendernya menjadi smoothie, atau memakannya langsung dengan sendok dari kulitnya. Yang paling penting adalah konsistensi. Mengonsumsi 1 hingga 2 kiwi setiap hari sudah cukup untuk menjaga aktivitas keeping darah tetap terkendali dan memberikan asupan nutrisi anti-gumpalan yang stabil bagi tubuh Anda. Bagi Anda yang memiliki masalah diabetes, kiwi juga tergolong aman karena memiliki indeks glikemik rendah, sehingga tidak memicu lonjakan gula darah secara drastis. Jika Anda sering merasa kaki terasa kaku, tangan dingin, atau sirkulasi darah terasa tidak lancar seperti dulu, kiwi bisa menjadi salah satu cara termudah untuk mulai mengencerkan darah secara alami. Kiwi bekerja dengan lembut, efektif, dan terbukti secara klinis. Meskipun tidak akan menggantikan obat Anda dalam semalam, menjadikan kiwi sebagai kebiasaan harian bisa menjadi perbedaan antara bahaya diam-diam dan perlindungan jangka panjang. Buah nomor 7, blackberry. Blackberry sering dianggap hanya sebagai buah hiasan dalam salad atau hidangan penutup. Padahal, di balik warnanya yang gelap dan rasanya yang manis asam, blackberry adalah salah satu buah terkuat dalam melawan pembekuan darah secara alami. Blackberry kaya akan anthocyanin, flavonoid, dan salicylates alami. Ketiganya bekerja sama menipiskan darah, mengurangi peradangan pada pembuluh darah, serta membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks. Yang menarik, semakin gelap warna blackberry, semakin tinggi kandungan antioksidan dan senyawa pelindung sirkulasi darah di dalamnya. Bagi orang berusia lanjut, blackberry sangat berharga karena membantu mengatasi 2 risiko terbesar pembekuan darah, yaitu platelet yang terlalu lengket dan arteri yang kaku. Jika darah menjadi terlalu kental atau pembuluh darah kehilangan elastisitas, risiko terjadinya penyumbatan meningkat secara signifikan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal Thrombosis Research pada tahun 2020 menemukan bahwa konsumsi blackberry setiap hari dapat menurunkan kadar thromboxane A2, yaitu zat yang menyebabkan keeping darah saling menempel. Para partisipan yang mengonsumsi hanya 1 cangkir blackberry per hari selama 6 minggu mengalami penurunan potensi pembekuan darah hingga 19%, serta perbaikan fungsi endotel, yaitu lapisan bagian dalam pembuluh darah. Para peneliti juga menekankan tingginya kandungan asam salisilat alami dalam blackberry. Ini merupakan zat yang secara alami bekerja seperti aspirin,
tetapi tanpa risiko gangguan lambung yang sering dialami lansia saat mengonsumsi obat pengencer darah kimia. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, blackberry sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk segar atau beku, bukan dalam bentuk sirup atau jus kemasan. Sirup dan jus sering mengandung gula tambahan yang dapat meningkatkan kadar gula darah serta kehilangan serat yang sangat penting untuk kesehatan pembuluh darah. Baik blackberry segar maupun beku tetap mengandung antioksidan yang stabil. Anda bisa menambahkannya ke dalam yogurt, oatmeal, atau mencampurnya ke dalam salad buah. Bahkan, jika Anda ingin manfaat lebih besar, kombinasikan blackberry dengan beberapa kacang kenari atau sedikit minyak zaitun. Lemak sehat membantu tubuh Anda menyerap antioksidan dari buah secara lebih efektif. Jika Anda pernah diberitahu bahwa darah Anda terlalu kental atau memiliki riwayat keluarga yang sering mengalami stroke atau serangan jantung, blackberry adalah salah satu buah yang sebaiknya Anda konsumsi 3 hingga 5 kali per minggu. Rasanya manis, mudah disiapkan, dan secara ilmiah memiliki kekuatan sebanding dengan beberapa obat dosis rendah dalam membantu menjaga darah tetap encer pada sebagian lansia. Blackberry tidak hanya membantu mencegah pembentukan gumpalan darah, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah, memberikan lapisan perlindungan ganda yang semakin penting seiring bertambahnya usia. Buah nomor 6, delima, pomegranate. Delima atau pomegranate sudah dikenal selama berabad-abad sebagai buah yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan darah. Namun, baru belakangan ini, para ilmuwan berhasil membuktikan secara ilmiah betapa kuatnya delima dalam melawan pembekuan darah. Yang membuat delima sangat istimewa adalah kandungan punicalagin, yaitu antioksidan kuat yang mampu mengurangi peradangan di dalam arteri dan memecah plak yang baru mulai terbentuk. Selain itu, jus delima meningkatkan kadar nitric oxide dalam darah, membantu pembuluh darah melebar, sehingga menurunkan tekanan yang bisa memicu terbentuknya gumpalan darah. Bagi orang lanjut usia yang mengalami arteri kaku dan darah yang mulai mengental, delima membantu melembutkan dinding pembuluh darah sekaligus menjaga aliran darah tetap lancar dan aman. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan di Journal Atherosclerosis tahun 2019, peneliti mengamati sekelompok lansia dengan tanda-tanda awal penebalan arteri. Setelah hanya 12 minggu mengonsumsi 8 ons jus delima murni per hari, para peserta mengalami penurunan 30% pada plak arteri karotid, serta peningkatan aliran darah sebesar 17%. Yang lebih menarik, para peneliti menemukan adanya penurunan kadar fibrinogen dalam darah. Fibrinogen adalah protein lengket yang menjadi kerangka utama pembentukan gumpalan darah. Semakin rendah kadar fibrinogen, semakin kecil risiko gumpalan darah terbentuk. Berbeda dengan obat-obatan pengencer darah kimia yang bekerja agresif dan bisa mengganggu proses penyembuhan alami tubuh, delima memberikan manfaat dengan cara lembut, menjaga keseimbangan antara pencegahan pembekuan darah dan kemampuan tubuh memperbaiki luka bila terjadi cedera. Untuk manfaat maksimal, pilihlah jus delima murni tanpa gula tambahan atau pengawet. Meski demikian, Anda juga dapat mengonsumsi biji delima secara langsung. Biji delima kaya akan serat dan zat mikro penting lainnya, meski jus memberikan dosis antioksidan yang lebih terkonsentrasi. Bagi Anda yang sedang mengelola kadar gula darah, sebaiknya encerkan jus delima dengan sedikit air atau tambahkan ke dalam smoothie agar tidak terlalu manis. Waktu terbaik mengonsumsi delima adalah di pagi hari atau segera setelah makan. Saat tubuh lebih efisien menyerap nutrisi dan mendukung fungsi pembuluh darah. Delima sangat bermanfaat bagi lansia yang mengalami sirkulasi darah buruk di kaki, memiliki masalah ingatan akibat kesehatan pembuluh darah, atau memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Delima membantu menutrisi darah, melunakkan dinding pembuluh darah,
dan menghentikan proses pembekuan tepat pada sumbernya. Buah ini tidak hanya melindungi jantung Anda, tetapi juga memastikan darah Anda terus mengalir dengan lancar ke seluruh tubuh tanpa terjebak di tempat-tempat yang bisa berakibat fatal. Buah marshalai, jeruk, oranges. Banyak orang mengenal jeruk sebagai buah yang kaya vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, sedikit yang tahu bahwa jeruk juga merupakan salah satu buah terbaik untuk membantu mencegah pembekuan darah, terutama pada orang berusia di atas 60 tahun. Yang membuat jeruk begitu efektif adalah kandungan vitamin C, kalium, serta senyawa hesperidin, yaitu flavonoid unik yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Hesperidin bekerja dengan cara memperkuat dinding vena dan arteri, sekaligus membantu menurunkan kekentalan darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan risiko pembentukan gumpalan berkurang. Pada usia lanjut, darah sering menjadi lebih kental dan pembuluh darah kehilangan kelenturannya. Kombinasi ini menciptakan kondisi ideal untuk terjadinya penyumbatan. Hesperidin dalam jeruk membantu mencegah kondisi tersebut dengan menjaga pembuluh darah tetap lentur dan darah tetap ensure. Sebuah studi yang diterbitkan dalam European Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2022 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi 2 buah jeruk ukuran sedang setiap hari mengalami penurunan 23% pada kekentalan darah, serta peningkatan 21% pada penanda sirkulasi darah dalam waktu hanya 6 minggu. Penelitian ini juga menunjukkan penurunan kadar C-reactive protein, CRP, yaitu penanda peradangan yang sering tinggi pada orang dengan risiko pembekuan darah. Artinya, jeruk tidak hanya membantu mengencerkan darah, tetapi juga menenangkan peradangan, diam-diam yang sering menjadi penyebab terbentuknya gumpalan darah tanpa gejala. Untuk hasil terbaik, konsumsilah jeruk dalam bentuk buah utuh, bukan jus kemasan. Serat alami dalam buah jeruk membantu memperlambat penyerapan gula alami, sehingga kadar gula darah Anda tetap stabil. Jika Anda lebih suka jus, peras sendiri di rumah dan batasi konsumsi maksimal setengah gelas setiap kali minum. Sebagai sarapan yang mendukung pencegahan gumpalan darah, Anda bisa memadukan irisan jeruk dengan sedikit kacang almond atau biji chia. Kombinasi ini memberikan tubuh Anda asupan serat, lemak sehat, serta hidrasi yang membantu aliran darah tetap lancar. Jeruk sangat bermanfaat untuk lansia yang sering duduk terlalu lama, mengalami pembengkakan di kaki, atau memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Buah ini memberikan dukungan alami yang lembut untuk kesehatan pembuluh darah Anda tanpa efek samping yang berbahaya. Jika Anda pernah khawatir tentang risiko stroke atau trombosis vena dalam, memulai hari dengan mengonsumsi jeruk bisa menjadi cara termudah untuk mulai melindungi diri Anda dari bahaya yang diam-diam mengancam. Buah nanas, pineapple. Nanas bukan hanya buah tropis yang segar dan manis. Bagi orang berusia lanjut, nanas adalah salah satu senjata alami terkuat untuk melawan pembekuan darah. Yang membuat nanas begitu istimewa adalah kandungan bromelain, yaitu enzim alami yang terbukti memiliki banyak manfaat kesehatan, terutama dalam menjaga darah tetap ensur. Bromelain bekerja pada banyak tingkatan. Pertama, enzim ini membantu mengurangi agregasi platelet, yaitu kecenderungan keping darah saling menempel. Kedua, bromelain menurunkan peradangan dalam pembuluh darah. Dan yang paling penting, bromelain mampu memecah fibrin, protein lengket yang menjadi kerangka utama pembentukan gumpalan darah. Jika Anda sering merasa kaki terasa kaku, tangan dingin, atau sirkulasi darah terasa tidak lancar seperti dulu, kiwi bisa menjadi salah satu cara termudah untuk mulai mengencerkan darah secara alami.
Kiwi bekerja dengan lembut, efektif, dan terbukti secara klinis. Meskipun tidak akan menggantikan obat Anda dalam semalam, menjadikan kiwi sebagai kebiasaan harian bisa menjadi perbedaan antara bahaya diam-diam dan perlindungan jangka panjang. Buah Matuju, Blackberry. Blackberry sering dianggap hanya sebagai buah hiasan dalam salad atau hidangan penutup. Padahal, di balik warnanya yang gelap dan rasanya yang manis asam, blackberry adalah salah satu buah terkuat dalam melawan pembekuan darah secara alami. Blackberry kaya akan anthocyanin, flavonoid, dan salicylates alami. Ketiganya bekerja sama menipiskan darah, mengurangi peradangan pada pembuluh darah, serta membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks. Yang menarik, semakin gelap warna blackberry, semakin tinggi kandungan antioksidan dan senyawa pelindung sirkulasi darah di dalamnya. Bagi orang berusia lanjut, blackberry sangat berharga karena membantu mengatasi dua risiko terbesar pembekuan darah, yaitu platelet yang terlalu lengket dan arteri yang kaku. Jika darah menjadi terlalu kental atau pembuluh darah kehilangan elastisitas, risiko terjadinya penyumbatan meningkat secara signifikan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Thrombosis Research pada tahun 2020 menemukan bahwa konsumsi blackberry setiap hari dapat menurunkan kadar thromboxane ALOE, yaitu zat yang menyebabkan keping darah saling menempel. Para partisipan yang mengonsumsi hanya satu cangkir blackberry per hari selama 6 minggu mengalami penurunan potensi pembekuan darah hingga 19%, serta perbaikan fungsi endotel, yaitu lapisan bagian dalam pembuluh darah. Para peneliti juga menekankan tingginya kandungan asam salisilat alami dalam blackberry. Ini merupakan zat yang secara alami bekerja seperti aspirin, tetapi tanpa risiko gangguan lambung yang sering dialami lansia saat mengonsumsi obat pengencer darah kimia. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, blackberry sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk segar atau beku, bukan dalam bentuk sirup atau jus kemasan. Sirup dan jus sering mengandung gula tambahan yang dapat meningkatkan kadar gula darah serta kehilangan serat yang sangat penting untuk kesehatan pembuluh darah. Baik blackberry segar maupun beku tetap mengandung antioksidan yang stabil. Anda bisa menambahkannya ke dalam yogurt, oatmeal, atau mencampurnya ke dalam salad buah. Bahkan, jika Anda ingin manfaat lebih besar, kombinasikan blackberry dengan beberapa kacang kenari atau sedikit minyak zaitun. Lemak sehat membantu tubuh Anda menyerap antioksidan dari buah secara lebih efektif. Jika Anda pernah diberitahu bahwa darah Anda terlalu kental atau memiliki riwayat keluarga yang sering mengalami stroke atau serangan jantung, blackberry adalah salah satu buah yang sebaiknya Anda konsumsi hingga 5 kali per minggu. Rasanya manis, mudah disiapkan, dan secara ilmiah memiliki kekuatan sebanding dengan beberapa obat dosis rendah dalam membantu menjaga darah tetap encer pada si bagian lansia. Blackberry tidak hanya membantu mencegah pembentukan gumpalan darah, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah, memberikan lapisan perlindungan ganda yang semakin penting seiring bertambahnya usia. Buah nomor 6. Delima pomegranate. Delima atau pomegranate sudah dikenal selama berabad-abad sebagai buah yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan darah. Namun, baru belakangan ini, para ilmuwan berhasil membuktikan secara ilmiah betapa kuatnya delima dalam melawan pembekuan darah. Yang membuat delima sangat istimewa adalah kandungan punicalagin, yaitu antioksidan kuat yang mampu mengurangi peradangan di dalam arteri dan memecah plak yang baru mulai terbentuk. Selain itu, jus delima meningkatkan kadar nitric oxide dalam darah, membantu pembuluh darah melebar, sehingga menurunkan tekanan yang bisa memicu terbentuknya gumpalan darah. Bagi orang lanjut usia yang mengalami arteri kaku dan darah yang mulai mengental, delima membantu melembutkan dinding pembuluh darah sekaligus menjaga aliran darah tetap lancar dan aman.
Dalam sebuah studi yang dipublikasikan di Jurnal Atherosclerosis tahun 2019, peneliti mengamati sekelompok lansia dengan tanda-tanda awal penebalan arteri. Setelah hanya 12 minggu mengonsumsi 8 ONS jus delima murni per hari, para peserta mengalami penurunan 30% pada plak arteri karotid serta peningkatan aliran darah sebesar 17%. Yang lebih menarik, para peneliti menemukan adanya penurunan kadar fibrinogen dalam darah. Fibrinogen adalah protein lengket yang menjadi kerangka utama pembentukan gumpalan darah. Semakin rendah kadar fibrinogen, semakin kecil risiko gumpalan darah terbentuk. ABC bagi Anda yang memiliki sirkulasi darah yang lambat, riwayat tekanan darah tinggi, atau baru saja menjalani operasi. Nanas memberikan cara lembut. Anggur tidak perlu dikupas, tidak perlu diiris, dan tidak membuat dapur berantakan. Bagi Anda yang sering merasa cepat lelah, tangan atau kaki terasa dingin, atau memiliki riwayat keluarga dengan penyakit stroke, menjadikan anggur sebagai bagian dari pola makan harian bisa menjadi langkah sederhana namun sangat efektif untuk melindungi diri dari risiko pembekuan darah. Buah nombor 2, pepaya. Papaya. Banyak orang mengenal pepaya hanya sebagai buah yang baik untuk pencernaan. Namun, ternyata pepaya adalah buah pelindung darah yang sangat kuat, khususnya bagi orang berusia di atas 60 tahun. Kekuatan pepaya terletak pada enzim bernama papain, yang bekerja sebagai antikoagulan alami. Papain membantu memecah fibrin, yaitu protein lengket yang membentuk kerangka utama gumpalan darah. Selain itu, papain juga mendukung pemecahan sisa-sisa protein dan zat sisa dalam darah, membantu menjaga darah tetap bersih dan mengalir lancar. Bagi lansia yang mengalami sirkulasi darah lambat, perut terasa kembung, atau memiliki risiko tinggi penyakit kardiovaskular, pepaya menawarkan cara alami untuk mengencerkan darah sekaligus mendukung sistem pencernaan yang berperan penting dalam mengatur sinyal pembekuan darah. Dalam sebuah studi klinis yang diterbitkan dalam Journal Food and Function pada tahun 2020, sekelompok lansia yang mengonsumsi pepaya setiap hari selama 6 minggu mengalami penurunan 25% dalam agregasi platelet, peningkatan 19% dalam kekentalan darah, dan berkurangnya gejala seperti pembengkakan kaki atau rasa dingin pada tangan. Yang lebih menarik, penelitian tersebut juga menemukan peningkatan kadar produk pemecahan protein, tanda bahwa enzim papain aktif bekerja membantu tubuh menghancurkan materi penyusun gumpalan darah. Semua perubahan positif ini terjadi tanpa penggunaan obat-obatan kimia, dan pepaya diterima baik bahkan oleh peserta yang memiliki masalah pencernaan. Untuk manfaat maksimal, konsumsi pepaya dalam keadaan matang dan segar, idealnya pada pagi hari atau setelah makan besar. Enzim papain bekerja paling efektif ketika sistem pencernaan Anda aktif, sekaligus membantu penyerapan nutrisi penting. Cara paling mudah menikmati pepaya adalah membelah buahnya, membuang bijinya, lalu langsung memakan daging buahnya dengan sendok. Biji pepaya juga mengandung sifat antikoagulan alami, tetapi rasanya agak pahit dan pedas. Jika Anda berani mencoba, Anda bisa menumbuk beberapa biji pepaya dan mencampurnya dengan sedikit madu untuk manfaat tambahan membersihkan darah. Pepaya sangat bermanfaat bagi Anda yang sering merasa perut terasa berat setelah makan, memiliki masalah pencernaan lambat, atau mengalami varises, retensi cairan, dan gejala sirkulasi darah buruk. Pepaya membantu membersihkan darah, mengencerkan darah secara alami, dan menjaga agar pembuluh darah tetap terbuka serta lentur. Karena bekerja pada sistem pencernaan sekaligus sirkulasi, pepaya memberikan manfaat dua arah yang tidak hanya membantu menghancurkan gumpalan darah, tetapi juga mencegah gumpalan tersebut terbentuk kembali. Dengan rasanya yang manis, harga yang terjangkau,
dan manfaat yang luar biasa. Pepaya adalah salah satu buah terbaik yang bisa Anda jadikan kebiasaan harian untuk menjaga darah Anda tetap bersih, lancar, dan jauh dari ancaman pembekuan darah mematikan. Buah jeruk bali, grapefruit. Jeruk bali atau grapefruit sering dianggap hanya sebagai buah sarapan dengan rasa asam pahit. Namun, bagi orang berusia di atas 60 tahun, jeruk bali adalah salah satu buah terkuat dalam menghancurkan gumpalan darah dan pantas menduduki posisi nomor 1 dalam daftar ini. Kehebatan jeruk bali terletak pada kandungan naringin, yaitu flavonoid langka, yang secara ilmiah terbukti mampu mengurangi agregasi platelet, meningkatkan fungsi endotel pembuluh darah, serta menurunkan tekanan darah dan membersihkan lemak berlebih dalam aliran darah. Kombinasi manfaat ini menjadikan jeruk bali sebagai buah yang melindungi darah Anda dari banyak sisi sekaligus. Dalam sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal Vascular Health and Risk Management pada tahun 2022, para peneliti menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi setengah buah jeruk bali setiap hari selama 4 minggu mengalami penurunan 61% pada penanda risiko pembekuan darah, tertinggi di antara semua buah yang diteliti. Selain memperbaiki aliran darah, penelitian tersebut juga mencatat penurunan signifikan pada penanda inflamasi, serta berkurangnya respons keping darah terhadap sinyal pembekuan. Para peneliti menyimpulkan bahwa jeruk bali bekerja baik pada permukaan sel darah, maupun di dalam dinding arteri menghentikan proses pembekuan bahkan sebelum sempat terbentuk. Namun, ada satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jeruk bali memiliki interaksi yang kuat dengan beberapa jenis obat, khususnya statin, obat penurun kolesterol, obat tekanan darah, dan pengencer darah tertentu. Naringin dalam jeruk bali dapat memengaruhi enzim hati yang memproses obat, sehingga kadar obat dalam darah bisa menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Karena itu, selalu konsultasikan dengan dokter Anda sebelum mulai mengonsumsi jeruk bali secara rutin, terutama jika Anda sedang minum obat. Jika Anda sudah dinyatakan aman oleh dokter, konsumsi jeruk bali sebaiknya dilakukan dalam bentuk buah segar, bukan jus kemasan atau potongan buah kalengan yang biasanya mengandung gula tambahan. Anda bisa memotong jeruk bali menjadi 2, lalu memakannya langsung dengan sendok, atau memotongnya menjadi potongan kecil dan mendinginkannya di lemari es untuk camilan yang menyegarkan. Jika rasanya terlalu pahit, Anda bisa menambahkan sedikit madu alami atau daun mint untuk menyeimbangkan rasa. Jeruk bali sangat bermanfaat bagi Anda yang memiliki tekanan darah tinggi, pola hidup kurang gerak, atau riwayat keluarga dengan penyakit jantung dan stroke. Jeruk bali membantu pembuluh darah tetap terbuka, membersihkan lemak yang dapat menyumbat arteri, serta secara aktif melawan sinyal kimia yang memicu pembentukan gumpalan darah. Jika Anda hanya ingin menambahkan satu buah dari daftar ini ke dalam pola makan Anda, jeruk bali adalah pilihan yang sangat kuat karena efeknya cepat, efektif, dan terbukti secara ilmiah dapat mengurangi ancaman berbahaya yang sering datang tanpa tanda-tanda. Bagian 4. Tanda Anda harus waspada. Mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana cara mengetahui apakah Anda memiliki risiko gumpalan darah. Sayangnya banyak kasus gumpalan darah terjadi tanpa gejala sampai tiba-tiba menjadi keadaan darurat. Namun, ada beberapa tanda yang sebaiknya tidak Anda abaikan, khususnya bila Anda berusia di atas 60 tahun. Berikut beberapa tanda yang perlu diwaspadai. Pembengkakan pada kaki atau lengan. Salah satu gejala paling umum dari deep vein thrombosis DVT adalah kaki atau lengan yang tiba-tiba bengkak, terasa hangat atau nyeri, terutama jika hanya terjadi pada satu sisi tubuh. Nyeri dada atau sesak napas. Jika Anda merasa dada tertekan, sakit,
atau mengalami sesak napas tanpa sebab yang jelas, bisa jadi itu tanda emboli paru, yaitu gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah paru-paru. Kondisi ini darurat medis dan harus segera ke rumah sakit. Warna kulit berubah. Kulit yang tiba-tiba berubah menjadi merah tua, ungu, atau bahkan kebiruan bisa menjadi tanda ada masalah aliran darah. Tangan atau kaki terasa dingin, kebas, atau kesemutan. Tanda-tanda sirkulasi darah yang buruk ini patut Anda waspadai. Detak jantung tidak teratur atau terlalu cepat. Gumpalan darah juga bisa memengaruhi ritme jantung Anda. Siapa saja yang paling berisiko? Orang berusia 60 tahun ke atas penderita tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi. Orang yang sering duduk lama, misalnya saat bepergian jauh. Orang dengan riwayat keluarga stroke atau serangan jantung. Orang yang kelebihan berat badan atau merokok. Kapan Anda harus ke dokter? Jika Anda mengalami gejala seperti nyeri dada mendadak, sesak napas hebat, kaki bengkak secara tiba-tiba, atau merasa pingsan, segera cari pertolongan medis. Waktu adalah faktor krusial saat menangani gumpalan darah. Namun, jangan panik. Dengan mengenali gejala sejak awal dan menjaga pola hidup sehat, risiko pembekuan darah bisa ditekan. Salah satu langkah sederhana adalah rutin mengonsumsi buah-buahan tertentu yang membantu mengencerkan darah secara alami, seperti yang sudah kita bahas sejauh ini. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan mulai hari ini, Anda sudah punya bekal pengetahuan untuk menjaga darah Anda tetap mengalir lancar dan terhindar dari ancaman berbahaya yang datang tanpa peringatan. Bagian 5. Tips praktis untuk melawan gumpalan darah. Setelah mengetahui 8 buah luar biasa yang bisa membantu melawan gumpalan darah, Anda mungkin bertanya, apalagi yang bisa saya lakukan agar darah tetap lancar? Selain mengonsumsi buah-buahan tersebut, ada beberapa langkah praktis yang bisa Anda lakukan setiap hari. Perbanyak minum air putih. Dehidrasi membuat darah menjadi lebih kental dan meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah. Usahakan minum setidaknya 8 gelas air putih setiap hari. Jangan duduk terlalu lama. Jika Anda sering duduk lama, misalnya saat bekerja atau bepergian jauh, usahakan bangun dan berjalan setiap 1 jam sekali. Gerakan ringan membantu menjaga aliran darah tetap lancar. Konsumsi makanan kaya serat. Selain buah, tambahkan sayur, biji-bijian, dan kacang-kacangan ke dalam menu harian Anda. Serat membantu menurunkan kolesterol dan mencegah pembentukan plak di pembuluh darah. Olahraga ringan secara rutin. Tidak perlu olahraga berat. Berjalan kaki selama 30 menit setiap hari sudah sangat membantu melancarkan sirkulasi darah dan menjaga berat badan ideal. Hindari merokok dan batasi alkohol rokok dan alkohol dapat merusak pembuluh darah serta meningkatkan kekentalan darah. Setiap langkah untuk mengurangi kebiasaan ini adalah langkah menuju darah yang lebih sehat. Periksa kesehatan secara berkala. Lakukan pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, dan kadar gula darah secara rutin. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah masalah serius. Dengan melakukan langkah-langkah kecil ini setiap hari, Anda tidak hanya melindungi diri dari gumpalan darah, tetapi juga menjaga kesehatan jantung, otak, dan seluruh tubuh. Sekarang, Anda sudah mengetahui bahwa pembekuan darah bukanlah ancaman yang harus diterima begitu saja, khususnya bagi Anda yang berusia 60 tahun ke atas. Setiap 6 menit, ada seorang lansia yang meninggal karena stroke, serangan jantung, atau kolaps mendadak akibat gumpalan darah yang terbentuk diam-diam di dalam tubuh. Namun, kabar baiknya adalah Anda tidak perlu hanya menunggu dan berharap. Anda memiliki kekuatan untuk melawan, mulai dari apa yang Anda makan setiap hari.
Hari ini kita telah membahas 8 buah luar biasa yang terbukti secara ilmiah membantu menghancurkan gumpalan darah, yaitu kiwi, mengurangi kekentalan platelet dan menjaga pembuluh darah tetap lentur. Blackberry, kaya anthocyanin dan bekerja seperti aspirin alami tanpa efek samping lambung. Delima, mengurangi plak arteri dan kadar fibrinogen. Jeruk, menurunkan kekentalan darah dan inflamasi tersembunyi. Nanas, mengandung bromelain yang memecah fibrin. Anggur, memperbaiki fungsi endotel dan mengurangi platelet lengket. Papaya, mengandung papain yang menghancurkan fibrin dan mendukung pencernaan. Jeruk bali, dengan naringin, penguasa pengencer darah alami paling kuat. Tidak hanya membantu mencegah pembekuan darah, buah-buahan ini juga memberikan antioksidan, vitamin, dan serat yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Anda tidak perlu langsung mengganti obat yang Anda konsumsi, tetapi menambahkan buah-buahan ini ke dalam pola makan harian bisa menjadi pertahanan alami yang sangat penting. Namun, ingatlah satu hal penting. Jangan menganggap buah sebagai pengganti total obat-obatan. Jika Anda sedang dalam pengobatan tertentu seperti penggencer darah atau obat kolesterol, selalu konsultasi ke dokter Anda terlebih dahulu, terutama jika ingin rutin mengonsumsi jeruk bali yang diketahui memiliki interaksi dengan banyak obat. Jangan pernah menyepelekan tanda-tanda seperti pembengkakan kaki, nyeri dada, sesak napas, atau tangan dan kaki terasa dingin. Waktu sangat berharga dalam menangani gumpalan darah. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang Anda terhindar dari komplikasi serius. Kini, keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan tetap mengabaikan risiko yang diam-diam mengintai atau Anda akan mulai melakukan perubahan kecil yang bisa membuat perbedaan besar? Jika Anda ingin hidup lebih panjang, lebih sehat, dan terhindar dari risiko stroke atau serangan jantung mendadak, mulailah dari hal sederhana yang Anda makan setiap hari. Ceritakan pada kami di komentar, buah mana yang paling ingin Anda coba lebih dulu? Apakah kiwi, anggur, atau mungkin jeruk bali? Kami ingin mendengar pengalaman dan pertanyaan Anda, karena setiap cerita bisa membantu orang lain yang sedang menghadapi masalah yang sama. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan informasi ilmiah dan bermanfaat seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi karena kesehatan Anda tidak boleh menunggu. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, darah yang lancar, dan kehidupan yang panjang serta berkualitas.